Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas film The Thing yang dirilis tahun 2011. Film bergenre horor dan misteri ini berkisah tentang sekumpulan ilmuwan yang sedang menyelidiki keberadaan pesawat luar angkasa dan fosil makhluk asing yang membeku di Antartika, di mana hal ini mengantar mereka pada konflik dan bahaya tersembunyi yang mereka sendiri tak sadari. Apakah mereka dapat bertahan menghadapi ancaman tersebut? Berikut ringkas filmnya. Film dimulai ketika sebuah mobil yang berisi sekelompok peneliti sedang melintas pada sebuah lokasi di Antartika. Di sini ada Olaf, Lars, dan Peter sedang mencari sinyal misterius yang terpancar di sekitar lokasi tersebut. Tiba-tiba alat Olaf mendeteksi sinyal misterius yang mengharuskan mereka harus berhenti sejenak. Di sini Olaf berusaha mengenali sinyal tersebut. Yang sayangnya tanpa belum menganalisa lebih lanjut, kendaraan mereka terperosok ke dalam celah es yang gelap. Namun setelah mereka seksama memperhatikan, justru menemukan suatu objek misterius. Scene berpindah ketika seorang paleontologis yang bernama Kate sedang meneliti fosil di ruang kerjanya, dan tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria yang bernama Dr. Sander yang diajak oleh temannya yang bernama Adam. Dr. Sander bermaksud mengajak Kate sebagai ahli paleontologis untuk meneliti spesimen misterius yang ditemukan di Antartika. Penasaran dengan temuan tersebut, Kate tanpa ragu menyetujui ajakan tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka terbang dengan helikopter menuju base camp di Antartika dan diawaki pilot yang bernama Carter serta temannya bernama James. Kemudian setelah beberapa saat, mereka mendekati base camp dan tiba di tempat tujuan. Di sana mereka disambut oleh beberapa kru dan langsung diajak menuju lokasi penemuan. Dan untuk mencapainya, mereka harus melalui gua dan menuruni beberapa lereng yang cukup terjal. Dan beberapa kru telah menunggu, yakni Carl dan Juliet yang merupakan ahli geologi serta Edvard teman baik Dr. Sander sekaligus yang memimpin penemuan tersebut. Pesawat luar angkasa berukuran menakjubkan tersebut membuat Kate terkesima seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan yang lebih mengejutkan Kate adalah ketika mereka diajak oleh Edvard melihat spesimen makhluk yang membeku di dalam lapisan es. Menurut Edvard, makhluk tersebut berhasil selamat serta sempat mengaktifkan sinyal misterius yang berhasil mereka temukan. Kemudian malam harinya mereka bergembira sejenak untuk merayakan bersama penemuan tersebut. Dan di pagi hari mereka segera mengangkat spesimen makhluk itu ke base camp untuk diteliti lebih lanjut. Perselisihan sempat terjadi ketika Dr. Sander bermaksud mengambil sampel jaringan makhluk itu, namun ditentang oleh Kate dengan alasan sterilisasi dan risiko yang mungkin timbul. Namun seolah tak menghiraukan saran Kate, akhirnya pengambilan sampel pun dilakukan, walaupun terlihat raut wajah Kate menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kemudian Dr. Sander dengan bangganya mengumumkan bahwa penemuan besar mereka akan mengubah peradaban manusia, namun tidak dengan Kate yang nampak skeptis dan tidak larut dalam kegembiraan. Setelah dari kamar kecil, James yang penasaran dengan penemuan tim Dr. Sander masuk ke dalam ruangan yang menyimpan bongkahan es, serta mengamati balok es berisi makhluk misterius tersebut. Namun tiba-tiba bongkahan esnya hancur dan makhluk tersebut melarikan diri. James memberitahu yang lain, namun sempat dikira dia hanya bercanda. Namun pada akhirnya mereka mengecek sendiri dan hanya diam terpana melihat balok es yang telah kosong. Segera mereka menyebar menjadi beberapa kelompok berusaha mencari keberadaan makhluk tersebut di setiap sudut base camp. Dan secara tiba-tiba makhluk tersebut menyerang salah seorang anggota yang bernama Henrik. Spontan yang lain segera menyerang dan mencoba membakarnya. Usaha ini berhasil, namun tampak wajah Dr. Sander kurang senang dengan tindakan tersebut. Walaupun mereka sempat syok dengan kejadian yang merenggut nyawa kawan mereka, namun sebagai ilmuwan mau tidak mau mereka harus tetap meneliti sisa makhluk yang sempat mereka bawa kembali. Dr. Sander kemudian berinisiatif membelah makhluk tersebut yang dibantu Kate dan mendapati kondisi yang membingungkan, di mana makhluk tersebut rupanya dapat membentuk jaringan tubuh baru Henrik yang diasumsikan Dr. Sander sebagai bagian proses pencernaan. Namun uniknya, Kate justru mendapati pen titanium yang diketahui berasal dari tangan Henrik yang pernah patah. Penasaran dengan hal tersebut, Kate bersama Adam melakukan pemeriksaan sampel jaringan tubuh Henrik dan mendapati sel makhluk tersebut masih hidup.
dan dapat meniru sel Hendrik, atau dengan kata lain makhluk tersebut dapat mengkloning makhluk hidup yang dimasukinya. Scene berpindah ketika Carter pamit kepada Kate karena hendak membawa Olaf yang sedang sakit, dan ketika Kate di kamar mandi tanpa sengaja melihat tambalan gigi yang jatuh di lantai. Intuisinya mengarah pada mereka yang akan terbang, serta kemungkinan makhluk asing tersebut telah menduplikasi wujud seseorang. Lalu Kate segera mencegah helikopter dan memberi kode pada Carter. Walaupun Carter sempat melihatnya, namun sudah terlambat karena makhluk tersebut menyerang Olaf dan menyebabkan helikopternya oleng dan kemudian jatuh. Lalu Dr. Sanders, Edward, dan tim bersiap-siap pergi melakukan pertolongan. Namun Kate menolak dan menjelaskan detail pemeriksaan sampel jaringan tubuh Hendrik, yang menjelaskan bahwa makhluk tersebut dapat saja meniru wujud seseorang atau bahkan bisa saja menyerupai salah seorang dari mereka yang ada di ruangan. Lalu kemudian Kate menunjukkan bukti tambalan gigi yang dia temukan di kamar mandi kepada semua orang. Namun penjelasan Kate tersebut dianggap mengada-ngada dan ditolak semua orang sambil pergi meninggalkannya, dan hanya menyisakan Juliet, lalu memberi ide agar mengambil kunci kendaraan supaya mencegah mereka untuk pergi, lalu menuntun Kate ke sebuah ruangan. Namun tanpa Kate sadari, justru itu adalah jebakan Juliet yang tidak diduga hasil cloning monster tersebut. Kate spontan mencoba melarikan diri, namun dikejar si monster sampai ke luar ruangan, bahkan mencoba menyerang Kate dengan ganas. Namun di saat bersamaan muncul Lars yang telah bersiap dengan senjata apinya dan berhasil mengejar dan melumpuhkan monster tersebut dengan cara dibakar. Sambil membakar sisa tubuh si monster, pada akhirnya mereka semua sepakat untuk melakukan tes darah agar mengetahui apakah ada duplikasi monster di antara mereka. Sempat diperlihatkan Lars memberitahu Kate lokasi kotak granat yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan pada saat genting. Lalu ketika mereka hendak kembali, terlihat dua sosok berjalan ke arah mereka yang tak diduga adalah Carter dan James yang berhasil selamat. Namun bukannya disambut, mereka justru dicurigai sebagai hasil cloning si monster dan bukan manusia. Lalu mereka dikurung di suatu ruangan sampai hasil tes darah setiap orang keluar. Namun naas, tiba-tiba lab yang menyimpan sampel darah terbakar, dan hal ini menyebabkan kecurigaan satu sama yang lain yang memicu keributan. Di sisi lain, Kate tahu betul kebakaran tadi terjadi karena sabotase dari seseorang. Tidak kehabisan akal, Kate lalu mengusulkan dilakukan pemeriksaan gigi untuk setiap orang, karena si monster dapat mengkloning sel tubuh namun tidak pada bahan non-organik seperti tambalan gigi. Atau dengan kata lain, jika mereka adalah manusia sesungguhnya, setidaknya harus mempunyai tambalan gigi sebagai buktinya. Dengan hasil timnya Kate adalah benar manusia, sedangkan tim Dr. Sanders masih tanda tanya. Singkat cerita, tiba-tiba Carter dan James yang berhasil lolos mencoba masuk. Namun Peter dengan sigap berusaha mencegahnya. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka, yang berakhir dengan kematian Peter dan menyebabkan terjadinya ledakan akibat senjata gas mereka. Lalu Carter menggiring mereka ke sebuah ruangan, termasuk Edward yang dibopong karena pingsan saat ledakan. Tiba-tiba tanpa mereka duga, bagian tubuh Edward berubah dan menjadi si monster, lalu menyerang teman mereka Jonas melalui mulut. Sedangkan tubuh utamanya keluar semacam tentakel dari perutnya yang menyerang siapa saja. Naas bagi James diserang tepat di dadanya, sedangkan tubuh Adam yang terluka dibawa lari si monster. Kate yang berhasil selamat dengan sigap membakar ruangan dan tubuh korban untuk mencegah berkembangnya si monster. Sementara itu, Carter harus rela dengan kepergian James dan bergabung dengan Kate untuk menghabisi si monster. Di ruangan lain, Dr. Sanders yang sedang bersembunyi harus mengalami nasib sial ketika dia tiba-tiba diserang si monster. Teriakan Dr. Sanders segera membuat Carter dan Kate bergerak, namun tiba-tiba mereka diserang si monster. Mereka segera lari dan Carter mencoba bersembunyi di sebuah ruangan. Namun si monster dapat mengetahui keberadaannya, lalu perlahan-lahan mendekat dan mencoba menyerang dirinya yang terpojok. Dan sekali lagi Kate hadir dengan sigapnya membakar si monster sampai keluar ruangan. Dan tiba-tiba mereka melihat sebuah kendaraan yang melintas yang tak diduga justru dikendarai oleh Dr. Sanders yang tadi telah diserang. Penasaran kemana perginya Dr. Sanders, mereka mempersiapkan peralatan dan kendaraan kemudian mengikutinya. Di mobil mereka sempat mengobrol, sambil Kate memperhatikan Carter seolah tak percaya dia dapat selamat dari kecelakaan helikopter.
Setelah mendapati mobil Dr. Sander, ternyata mereka dituntun ke dalam gua tempat penemuan pesawat luar angkasa. Mereka mencoba mencari cara untuk masuk dengan berjalan di atas pesawat tersebut. Namun tiba-tiba cahaya lampu pesawat menyala dan lantai mereka berpijak terbuka. Mereka berlari, namun sialnya Kate terjatuh walau Carter berusaha menolong. Setelah Kate sadar, dia mendapati dirinya berada di dalam pesawat. Dia kemudian berjalan mencoba mencari tahu isi pesawat tersebut. Dan tak diduga dia menemukan elemen aneh bercahaya menjulang tinggi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena penasaran, Kate mencoba melihat lebih seksama elemen aneh tersebut. Tiba-tiba Kate merasa ada sesuatu di belakangnya, dan benar saja si monster yang berwajah Dr. Sander muncul tanpa basa-basi dan langsung menyerangnya dengan ganas. Kate berlari untuk bersembunyi lalu mencoba meraih granat yang sempat dibawanya namun terjatuh. Kate kembali mencoba meraih granat tersebut, namun si monster berhasil menangkapnya. Tanpa diduga saat si monster hendak memakannya, dia melempar granatnya dan membuat si monster meledak. Efeknya ledakan tersebut membuat lampu kapal luar angkasa itu tiba-tiba mati. Dan entah dari mana Carter muncul dan menghampiri Kate. Mereka berdua merasa lega saat berhasil membunuh monster terakhir dan bermaksud pergi ke pangkalan terdekat untuk mencari bantuan. Ketika naik mobil, Kate sempat memperhatikan telinganya Carter. Anting-anting yang biasanya terpasang kini tak ada lagi. Refleks Kate berpura-pura ke belakang sambil membawa senjata gas api lalu menanyakan keberadaan anting-anting. Carter yang ketahuan tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah menerima semprotan api yang menghanguskan tubuhnya. Kate memandang sejenak ke arah mobil yang terbakar dan mulai berjalan menuju mobil. Dia sempat termenung dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Kemudian bersiap diri untuk perjalanan berikutnya dan film pun selesai. Demikian perjuangan Kate melawan monster misterius di Antartika dalam ringkas film The Thing kali ini. Semoga semuanya terhibur dan dapat kembali menyaksikan video ringkas film selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.